Java, ini penting juga. Saya mau mengatakan bahwa kerusakan republik ini sampai hari ini yang sekarang terjadi, itu adalah kontribusi besar dari seluruh partai politik. Seluruh partai politik bertanggung jawab mestinya dengan kerusakan dan kemunduran republik ini. Korupsi yang merajalela, indeks hak asasi manusia yang hanya skornya 0,3, ya, hanya skornya 3 dari 1 sampai 7, rawatnya merah juga. Indeks demokrasi yang masih pro demokrasi dan seterusnya. Jadi gagal dalam 10 tahun terakhir dan sekarang 1,5 tahun lebih ini, itu gagal membangun negara yang civilized dalam makna demokrasi, kemanusiaan, keadilan dan seterusnya. Nah, partai politik ini kan tidak berfungsi. Jadi kenapa parlemen mengalami disfungsi? Tadi di awal saya katakan, mengalami disfungsi karena partainya juga mengalami disfungsi. Partainya masih polanya patriarki, patron class dengan ketua partai. Hampir seluruh partai, seluruh partai itu adalah partai-partai yang tidak demokratis di dalamnya. Pemilihan ketua umumnya dan itu cermati aja, hampir seluruhnya. Hampir seluruh. Saya tidak menunjukkan semuanya, hampir seluruh. Ini disclaimer ya, karena perlu penelitian lebih dalam ya kan. Tapi saya mengatakan hampir seluruhnya partai politik ini tidak menampakkan lembaga yang demokratis, padahal dia adalah bagian dari syarat penting demokrasi. Nah, akibatnya karena tidak menjadi lembaga demokratis di internalnya, itu tergantung dengan elit kekuasaan. Nah, kalau sebuah partai kadernya menyusup pada ketua umumnya, maka ketua umum dengan mudah dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang lain, termasuk oligarki. Kalau sebuah ketua partai sudah dipegang oligarki, maka praktek kekuasaan dipastikan pasti ngaco. Mereka tidak akan berpihak pada kepentingan rakyat banyak, tapi mereka akan berpihak pada kepentingan oligarki. Dan ini terbukti secara empiris. Kebijakan-kebijakan politik yang selama ini terjadi itu lebih berpihak pada kepentingan oligarki. Jadi partai politik sedang mengalami disfungsi juga. Karena itu sebetulnya rakyat mengalami kemuakan yang luar biasa. Hari ini sebetulnya kita merindukan kekuatan politik baru sebagai alternatif untuk memberikan harapan besar bagi generasi Z sebagai penduduk bumi terbesar di muka bumi Indonesia ini. Dengan angka 27%. Ini karena teman-teman ini penduduk terbesar yang punya hak politik untuk menatap masa depan lebih baik. Jadi saya mau katakan sekarang ini sesungguhnya sedang terjadi kekosongan alternatif politik. Dan kita sedang pikirkan alternatif politik apa yang memungkinkan membawa perubahan supaya berubah, yang tadi saya katakan, supaya berubah agar politik kita kembali dipandu dengan konstitusi yang benar, kembali dipandu dengan etika politik yang civilized, yang beradab dan seterusnya. Saya kira itu ya.